Ya oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke, jadi di video kali ini ya guys ya, aku akan mengajarkan kepada kalian cara menyelesaikan Rubik 3x3 untuk pemula. Ini khusus pemula ya. Nah, cara ini beda sama cara yang aku ajarin sebelumnya. Cara ini adalah cara yang aku pakai waktu aku pertama kali belajar Rubik, dan ini caranya jauh lebih mudah. Karena apa? Karena rumusnya dikit banget guys ya, cuma memang caranya lebih panjang. Dan kenapa aku baru ngajarin sekarang? Karena aku kemarin baru inget guys ya. Jadi kemarin aku tuh kayak berusaha, dulu aku pakai cara gimana gitu loh, aku lupa gitu. Cuma kemarin kebetulan baru inget, jadi aku baru ajarin ke kalian sekarang gitu ya guys ya. Jadi buat kalian, mungkin kalau kalian nonton videoku yang sebelumnya kalian nggak paham, kalian bisa tonton videoku yang ini. Dan buat kalian yang baru, aku ingetin sekali lagi buat kalian ya, untuk klik tombol subscribe ya. Oke, subscribe, karena subscribe itu gratis dan kalian tidak ada ruginya subscribe sama aku. Oke, jadi buat kalian semua yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak ya guys ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke videonya ya. Oke, nah seperti yang aku bilang dulu, untuk menyelesaikan ini minimal kalian itu tahu cara membaca notasi Rubik. Buat kalian yang belum tahu, bisa klik link di atas ya, di atas ini bisa kalian klik, itu kalian pelajarin. Dan sekarang kita akan langsung masuk ya, kita acak seperti biasa. Oke, nah basically caranya sama. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita bikin cross. Caranya bikin cross gimana? Aku pilih warna hijau nih ya. Nah kalian itu cari tengah-tengah ini. Jadi ini anggap aja gini. Ini apa ya? Ini center. Yang tengah ini center. Ini tuh tengah. Ini tuh pinggir. Oke, paham ya? Nah kalian cari tengah-tengah yang warna hijau. Contohnya ini. 1, 2, 3, 4. Oke, udah ketemu ya. 1, 2, 3, satu lagi nih 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah ini harus kalian bawa ke biru dengan cara ya putar aja. Pokok intinya ini harus menghadap ke biru. Apa, hijaunya harus nempel sama biru. Kayak contohnya ini. Ini aku putar ke sini kan, ke biru. Selesai. Itu doang caranya. Terus ini. Nah ini kalau aku putar ke biru, ini akan menghancurkan yang kuning kan. Nah makanya jangan diputar ini, kalian putar ini dulu. Set. Nah terus baru kalian set set. Nah bang, tapi kan hijaunya ngadepnya ke sini bang, kan harus di sini hijaunya. Nah gampang guys, kalian balikin ke sini. Set. Terus ini kalian putar sekali lagi atasnya. Nah terus ini baru kalian naikin. Nah terus kita tinggal satu lagi, mana? Nah ini. Nah ini kalian seperti biasa, kalian cari slot yang kosong. Nah ini kan di sini, sedangkan slot yang kosong kan di sini. Ya kan, ya udah kalian putar supaya bisa naik. Tapi sama, kembali lagi kalau diputar dia kayak gini, kebalik. Yang harus nempel sama biru kan hijaunya, bukan merahnya. Nah, sama ini kalian bawa ke sini. Kalian putar ke sini sekali. Terus kalian gini. Jadi, nah next stepnya adalah kalian itu pasangin warnanya ini sama senternya yang sesuai. Contoh ini warna merah. Merah hijau, kita pasangin ke merah. Oke, terus kita putar 2 kali. Terus yang kedua nih warna oranye ya, kita pasangin sama warna oranye. Putar 2 kali. Kita pasangin warna kuning, soal putih aja lebih dekat ya. Nih. Nah. Oke, sekarang warna kuning kita pasangin sama warna kuning, kita putar 2 kali. Cross. Nah ini guys yang disebut dengan cross. Oke, jadi crossnya udah jadi. Yang ya kayak gitulah cara bikin cross. Terus cara berikutnya adalah kalian itu cari pojokan, cari pinggir yang warna hijau. Contoh ini hijau. Nah hijau ini nempel sama apa? Sama kuning, sama merah. Ya kan? Berarti kalian bawa ke antara kuning dan merah. Nih, kuning, merah. Kalian bawa ini ke antara ini. Nah, yang harus kalian lakukan adalah masukin ini ke sini. Caranya gimana? Gampang. Kalian bisa pakai rumus ini, atau kalau kalian berpikir sendiri terserah. Tapi kalau kalian bingung, aku kasih rumus saja ya. R aksen, D aksen, R, D. Masuk. Kita cari lagi. Nih, hijau, merah,
putih, ya kan? Nah, kalian bawa ke antara merah dan putih. Ini merah, putih di sini, berarti kalian bawa ke tengah-tengahnya. Nah, ke antara merah dan putih. BTW cari yang di bawah ya. Kalau misalnya terpaksa baru nanti cari di atas. Kalau bisa cari yang bawah. Kayak ini kan di bawah. Kalau ini kan ada tapi kan di atas. Ini juga ada tapi di atas kan. Nanti aku jelasin. Karena sekarang kita yang bawah dulu. Sama pakai rumus tadi. R aksen, D aksen, R, D, R aksen, D aksen, R, D, R aksen, D aksen, R, D. Kalian lakuin terus sampai masuk. Paham ya? Lakuin terus sampai masuk. Oke, sekarang kita cari yang next ini. Hijau, oranye, putih. Nih, putih. Ini oranye, berarti bawa ke tengah-tengahnya nih. Sama pakai rumus tadi. R aksen, D aksen, R, D, R aksen, D aksen, R, D, R aksen, D aksen, R, D. Masuk. Selesai. Nah, sekarang di bawah nggak ada kan, karena hijaunya ada di sini. Istilahnya kan ini harusnya kita putar aja nggak masalah kan, cuma kan nggak boleh. Nah, caranya gampang. Karena udah di sini, kalau misalnya udah nempel loh ya, kalau udah bener. Kalian pakai aja R aksen, D aksen, R, D, R aksen, D aksen, R, D, R aksen, D aksen, R, D, R aksen, D aksen, R, D. Selesai. Satu warna jadi dan lihat nih. Kayak gitu guys ya caranya nih. Nih. Jadi makanya pentingnya cross itu kayak gini, terus kalian selesaiin satu layer. Oke. Kalau udah selesai ini kalian hadapin ke bawah. Dan oke, next step adalah kalian cari tengahnya. Tengah ini yang tidak mengandung warna biru sama sekali. Kayak contohnya ini kan ada warna biru sama kuning. Itu udah kalian nggak usah lihat. Kalian cari yang nggak ada warna birunya. Contohnya ini, kuning sama merah. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kalian bawa ini ke center yang warnanya ini. Kayak ini kan warna kuning, ya kalian bawa ke warna kuning. Nah, oke. Terus kalian lihat atasnya sekarang. Atasnya warna merah. Nah, yang harus kalian lihat adalah merah di kiri atau di kanan. Nah, merah itu di kiri kan. Nah, karena merah di kiri, yang harus kalian lakukan adalah kalian pakai, ini terserah sih, kalian bisa pakai rumus, bisa pakai logika juga. Cuma supaya kalau mungkin kalian bingung, aku kasih rumus. Cuma kalau kalian nggak mau ngafalin rumus, kalian bisa pakai logika, terserah. Karena ini sebenarnya bisa di logika, tapi kalau kalian mau pakai rumus, ini aku kasih rumus ya. Kalau merah di sebelah kiri, kalian putar atasnya ini ke kanan ya, oke. Habis itu kalian pakai rumus ini. L aksen, U, L, F aksen, L, F, L aksen. Fungsinya apa? Memasukkan ini ke sini tadi. Nah, itu kalau rumus. Tapi kalau logika, terserah gimana caranya. Kayak contoh nih, ini aku contohin pakai logika ya. Ini warna putih sama merah. Aku bawa ke warna putih dulu kan. Nih. Oke, nah yang harus aku lakukan adalah sama. Ini aku jauhkan. Yang harus dilakukan pertama adalah lihat ininya dulu. Warna apa? Warna merah. Merah di kiri atau di kanan. Nah, kalau merah di kanan berarti ini putar ke kiri. Jadi kayak gitu. Pokok kalian pasangin ini, terus kalian lihat atasnya. Kalau atasnya warnanya ada di kiri, berarti putarnya ke kanan. Kalau atasnya warnanya di kanan, putarnya ke kiri. Kayak ini kan warnanya di kanan, kita putarnya ke kiri. Nah, terus ini rumusnya itu, bukan rumus. Kalau logika itu kayak gini. Ini kan mau kalian masukin ke sini, ya kan? Ini kan harusnya kayak gini kan? Nah, ya kan? Nah, cuma gimana caranya? Kayak gini guys. Ini kalian puter. Ini kalau logikanya loh ya. Nih, terus ininya kalian naikin. Nah, udah ya. Terus kalian jauhin. Terus ini kalian balikin turun. Nah, udah jadi satu nih. Tinggal ini dimasukin ke sini kan? Terserah kalian mau masukin kayak gini. Masuk atau enggak kalian masukinnya kayak gini. Nah, terserah. Nah, tapi ini aku kasih apa namanya? Aku kasih rumus saja ya buat kalian yang nggak paham mungkin. Nah, ini aku balikin ke tadi ya. Nih. Kalau rumusnya kan tadi kan rumusnya kalau kalian putar ke sini, rumusnya kayak gitu yang pakai L tadi. Kalau kalian sekarang kan harusnya ini kan harus kalian putar ke sini. Ya kan? Rumusnya itu kayak gini. R, U aksen, R aksen, F, R aksen, F aksen, R. Masuk. Kayak gitu guys ya. Nah, terus kalian lanjut cari lagi yang nggak ada birunya. Kayak ini ada biru, blacklist. Ada biru, blacklist. Ada biru, blacklist. Nah, ini nggak ada. Ini warna oranye sama putih. Kita bawa ke oranye dulu. Nah,
Putih ada di kiri atau di kanan? Putih ada di kanan. Berarti ini putar ke kiri. Putar ke kiri nih. Terus kalian pakai rumus tadi. R, U aksen, R aksen, F, R aksen, F aksen, R. Masuk. Nah, terus kalian cari lagi. Nggak ada. Terus gimana bang? Ini kok belum jadi? Nah, BTW fungsinya kalian melakukan itulah menjadikan dua layer ini ya. Nah, ini kok belum jadi bang? Kenapa? Karena ini ketuker guys. Maksudnya bisa kalian lihat ini kan cuma kebalik, harusnya kan dibalik gini doang kan. Nah, terus gimana caranya bang? Ya udah, kalian pakai rumus tadi. Terserah kalian mau apply-nya pakai rumus yang kiri tadi, kalian lebih hafal kiri atau kalian lebih hafal kanan, terserah. Pakai rumus saja tadi, karena aku lebih suka kanan, karena aku orangnya nggak kidal, jadi aku pakai kanan aja ya. Kalian pakai rumus tadi nih. R, U aksen, R aksen, F, R aksen, F aksen, R. Maka kalian kalau nyari pasti ada nih. Nah, itu inget ya guys ya, kalian apply ke yang belum jadi, oke? Jangan kalian apply ke yang udah jadi. Itu namanya kalian cari perkara, itu kalian menghancurkan yang udah jadi guys ya. Jadi kalau tadi kan yang ini belum jadi tadi, cuma kebetulan piece-nya ini nyangkut di sini cuma kebalik kayak gitu kan ya. Nah, itu hati-hati ya guys ya, jangan sampai kalian salah putar, oke? Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini warna kuning sama oranye. Kita bawa ke kuning nih. Oranye di kiri apa di kanan? Ayo. Oranye ada di kanan. Berarti kita putar ini ke kiri. Terus kita pakai rumus lagi tadi. R, U aksen, R aksen, F, R aksen, F aksen, R. Dereng, lihat nih, dua layer udah jadi guys. Nah, mantap kan? Oke, the next thing adalah, wah ini kebetulan ya, the next thing adalah kalian harus membuat cross warna biru. Nah, cuma ini kebetulan udah jadi, cuma kalau belum jadi nggak apa-apa. Kayak misal nih, ada 3 kasus. Kasus pertama itu bentuk minus. Kalian lihat crossnya aja ya, lihat ininya aja, lihat tengahnya aja, pinggirnya nggak usah kalian hiraukan. Contoh ini bentuk minus, ada lagi bentuk L, ada lagi yang kayak gini, sama sekali nggak jadi. Nah, kalau kayak gini, ini kalian perlu rumus. Ini baru perlu rumus ya guys ya. Rumusnya ini gampang kok guys. Kalau temenku nyebutnya rumusnya furu guys ya. Jadi kayak gini guys ya. Rumusnya itu kalau misalnya ini nggak jadi sama sekali, nggak ada cross sama sekali, kalian pakai rumus ini. F, U, R, U aksen, R aksen, F. Maka kalian dapat kasus minus. Nah, kalau dapat kasus minus, kalian posisiin kayak gini. Oke, posisiin kayak gini. Terus, apply rumus tadi, apply rumus furu lagi. F, U, R, U aksen, F aksen, F aksen, R aksen, F aksen. Nah, maka kalian dapat kasus L. Nah, kalau kasus L, ini udah habis ini jadi guys. Ini kasus terakhir kalau misalnya kalian dapat ini. Pasti habis ini jadi cross gitu maksudku ya. Nah, kalau kalian dapat kasus L, kalian posisiin kayak gini. Jangan kayak gini, jangan kayak gini atau kayak gini. Tapi posisiin kayak gini. Terus kalian putar dari arah sini. Sama pakai rumus furu lagi. F, U, R, U aksen, R aksen, F. Maka jadi cross. Nah, next step yang harus kalian adalah tengahnya ini. Nah, ini yang agak berbeda dari rumus yang sebelumnya aku ajarin ya. Maksudnya dari cara yang sebelumnya aku ajarin. Yang harus kalian, kalau yang sebelumnya kan aku suruh kalian pakai rumus ikan buat menyelesaikan atasnya ini. Dan rata-rata orang pakai cara itu. Kalau ini caraku lebih gampang guys. Kalian lihat tengahnya. Kalian pertama samain dulu. Ini kan merah. Kalian bawa ke merah nih. Nah, terus kalian lihat ini putih, ini oranye. Wah, ini kebetulan sama guys ya. Bentar. Nah, aku kasih contoh ini nggak sama nih. Nih misal nih putih, aku bawa ke putih ya. Nah, putih sama, oranye sama. Nah ini tapi nggak sama. Ya kan? Nah kalau gini caranya kalian pakai rumus ikan. Cuma beda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya rumus ikan berfungsi untuk menjadikan ini kan. Kalau sekarang rumus ikan berfungsi untuk menyamakan tengah. Jadi yang harus kalian lakukan adalah samakan tengahnya ini. Ini kan sama, tapi ini kan nggak. Nah caranya gimana bang? Nah, kalau ada 2 yang jadi dan dia duanya ini jejer samping belakang, maksudnya samping-sampingan kayak gini. Yang ini yang jadi kalian taruh di belakang sama di samping kanan. Nih, jadi yang jadi ada di sini sama ada di sini. Nih. Oke, paham ya? Jadi yang jadi kalian taruh sini,
terus kalian pakai rumus ikan. Buat kalian yang belum tahu rumus ikan, aku kasih tahu ya. Rumusnya itu R, U, R aksen, U, R, U 2 kali, R aksen. Nah, terus kalian samain lagi tengahnya. Ini kuning, kalian samain. Nah, maka dia pasti akan sama. Nah, tapi some case kalian itu dapat kasus kayak gini nih. Nah, kalian dapat kasus di mana kan tadi aku bilang samanya tuh seberangan, ya kan? Bukan seberangan, sebelahan, sorry. Nah, sekarang yang sama seberangan, guys. Yang ini sama, yang ini bener, ini salah, ini bener, ini salah. Nah, ini sama ini kan seberangan kan? Ya kan? Nah, kalau seberangan gini ya udah kalian apply dari terserah, mau dari sini boleh, mau dari yang fail boleh, mau dari yang jadi boleh. Kayak contoh nih, aku apply dari yang jadi ya. Nah, maka kalian dapat kasus ini lagi. Nah, sama kalau udah dapat kasus ini, taruh di belakang sama di kanan. Terus kalian pakai rumus ikan. Terus kalian samain lagi, maka dia akan jadi. Nah, step berikutnya ini baru 2 rumus ya. Kalau misalnya kalian tadi yang nyelesain ini kalian nggak pakai rumus, berarti baru 2 rumus. Kalau misalnya kalian pakai rumus buat nyelesain ini, berarti udah 4 rumus. Dan itu gampang kok guys ya rumusnya. Next step adalah kita harus mencari pojokan sini yang udah bener. Yang udah bener di sini statusnya adalah kalau misalnya ini kita puter, misal kita puter gini, itu dia udah bener. Tapi nggak boleh diputer loh ya, cuma pakai logika aja gitu. Kayak misalnya ini kan biru, oranye, putih. Berarti ininya pasti warna biru, oranye, putih guys. Gak mungkin di sini warna biru, merah, kuning guys, gitu guys ya. Nah, kalian cari itu yang sama. Yang bener. Maksudnya kalian cari itu yang bener. Kayak contoh ini udah bener kan, biru, oranye, putih. Kalau ini tak puter, misal nih, nah bener kan. Nah, terus ini aku balikin lagi ya. Nah, kayak gitu guys. Pokoknya kalian cari yang kalau diginiin bener. Oke. Nah, ini salah ya. Ini contoh salah ya. Karena ini kan biru, putih, merah. Sedangkan di sini biru, oranye, kuning. Salah kan? Nah, makanya itu kalian cari yang bener satu aja. Kalau nggak ada, ya udah kalian pakai rumus ini aja. Nanti aku habis ini kasih rumus ya. Pokok kalau ada yang bener, kayak contoh aku ini aku dapat satu yang bener ya. Ya kan? Ya udah. Kalian taruh di sebelah kiri depan sini ya. Jangan taruh kiri sini, tapi taruh kiri sini. Terus kalian pakai rumus ini. R, U aksen, L aksen, U, R aksen, U aksen, L. Oke. Terus kalian samain lagi nih tengahnya. Sama kan? Nah, kan ini belum jadi, masih belum bener. Maksudnya masih ini doang kan yang bener. Yang ini nih, lihat nih. Harusnya di sini tuh kuning, oranye sama biru. Sedangkan di sini kan biru, merah sama putih kan. Berarti kan masih salah ya. Sama, berarti kalian pakai rumus itu tadi. Nah, kalau misalnya kalian nggak dapet kasus, maksudnya nggak dapet ini, nggak ada yang benar. Kalau kalian puter ini salah semua, yang harus kalian lakukan adalah kalian pakai rumus itu lagi. Cuma terserah dari arah mana. Cuma kalau ada yang benar kalian taruh sini, oke? Ingat, yang benar kalian taruh sini. Terus kalian pakai rumus tadi. Nah, set, 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 set. Kalian balikin ya, samain. Nah, maka lihat, bener kan? Sedangkan ini kan tinggal diputer udah bener kan? Ya apa enggak? Ayo. Nih, tinggal diputer doang kan? Nah, ini step terakhir. Kalian pakai rumus yang pertama kali aku kasih ke kalian. Oh, berarti total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rumus ya totalnya. Nah, gimana caranya? Gampang guys ya. Kalian pakai rumus yang tadi, R aksen, D aksen, R, D. R aksen, D aksen, R, D. Lubang hancur bang. Nggak apa-apa, tenang guys ya. Pokok nggak boleh salah langkah. Rumusnya nggak boleh dikurangin, nggak boleh ditambahin, oke? Nah, kalau tadi kan setelah kalian R aksen, D aksen, R, D, kan kalian pindah ke sini kan untuk nyelesain ini. Kalau sekarang nggak boleh, yang harus kalian lakukan adalah kalian bawa ini ke sini. Jadi kalian pakai rumusnya itu harus tetap di sini. Jadi kalau misalnya kalian apply rumusnya di sini, ya harus di sini terus. Meskipun ada 4 sisi yang harus kalian putar atasnya doang. Paham nggak? Jadi kalian nggak boleh kayak gini. Kan mau nyelesain ini sekarang. Kalian nggak boleh kayak gini. Karena apa? Tadi waktu aku nyelesain ini, aku muternya di sini. Jadi yang aku harus lakukan adalah aku bawa ini ke sini. Nggak boleh kayak gini. Karena kalau kayak gini nanti nggak jadi. Jadi kalian bawa ke sini. Terus kalian pakai rumus tadi. R aksen, D aksen, R, D. 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 See?
Jadi kan, jadi kalian nggak usah takut. Pokok ya, waktu kalian apply R-Accent di Accent RD itu, selama kalian nggak salah, kalian tidak akan maksudnya Rubik kalian pasti akan jadi gitu loh. Selama kalian nggak salah puter. Dan pokok intinya adalah ya ini lebih gampang kalau aku bilang, karena kalau sebelumnya itu rumusnya kan panjang. Memang mungkin terlihat secara logika lebih simpel. Kalau ini secara logik memang lebih susah, cuma secara rumus ini lebih gampang, jauh lebih gampang guys ya. Jadi buat kalian yang nggak suka ngafal kayak aku dulu pakai cara ini untuk menyelesaikan ini. Ya pokok kayak gitu ya guys ya, kurang lebih. Jadi buat kalian yang masih bingung, kalian bisa tulis di komentar. Dan kalau mungkin kalian bingung sama cara ini dan kalian belum nonton video kan sebelumnya, kalian bisa tonton. Linknya aku taruh di sini, karena ini ya terserah kalian mau pakai cara yang menghafal rumus atau yang sama sekali nggak pakai, yang bukan sama sekali nggak pakai, yang rumusnya cuma dikit, itu terserah kalian kan ya. Oke, jadi terima kasih ya buat kalian semua yang nonton. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga kalian tonton video yang sebelumnya. Oke, jadi sampai ketemu di video berikutnya guys, dadah.